Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan selalu. Kami dari kelompok 2 akan memulai FGD atau Focus Group Discussion dengan tema pembahasan negara Indonesia dalam hutang. Di sini adalah anggota diskusi pada room Zoom meeting kali ini. Ada saya sendiri, Sholihatul Munawarah, dengan NIM akhiran 1020 sebagai moderator. Lalu ada rekan Agnes Valencia Maria dengan NIM akhiran 1008 sebagai pembicara 1. Lalu ada rekan Nilam Dwi Asmarawati dengan NIM akhiran 1030 sebagai pembicara 2. Lalu ada rekan Naila Reza Jasmine dengan NIM akhiran 1021 dan juga sebagai pembicara 3. Dan yang terakhir ada rekan Cailila Fian dengan NIM akhiran 1025 sebagai pembicara 4. Baik, langsung saja. Untuk pembahasan FGD yang pertama ialah mengapa negara, yakni negara Indonesia, harus berhutang. Pada pembicara 1, waktu dan tempat dipersilakan. Menurut Kementerian Keuangan Indonesia, pengeluaran negara yang signifikan seperti penyediaan fasilitas kesehatan dan ketahanan pangan, pembiayaan pembangunan untuk infrastruktur, dan peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM, Indonesia memerlukan hutang. Karena pendapatan negara dan modal operasional tidak mencukupi untuk membiayai kebutuhan berbagai sektor tersebut, sehingga diperlukan solusi. Salah satu yang dapat dilakukan dengan mengurangi belanja negara, yang dapat berakibat pada gagalnya beberapa tujuan negara dan berdampak kepada masyarakat. Namun demikian, negara yang memiliki pilihan lain yaitu dengan melakukan hutang ke luar negeri dan ke dalam negeri. Dilihat dari resiko hutang pemerintah, Indonesia masih tergolong aman, di mana tertulis dalam undang-undang, Indonesia masih di bawah 60% dari pendapatan domestik bruto negara. Adapun manfaat hutang bagi pemerintah, yaitu yang pertama ada membangun infrastruktur seperti membangun jembatan dan jalan tol. Yang kedua, menutupi kurangnya anggaran negara, contohnya kas negara, baik kas jangka panjang dan anggaran belanja yang tidak dapat ditunda. Yang ketiga, menjalin hubungan bilateral. Selanjutnya adalah manfaat bagi negara lain. Yang pertama, negara yang memberi hutang mendapatkan bunga dari negara yang berhutang. Yang kedua, menjalin hubungan bilateral. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan Agnes karena telah memaparkan pendapatnya terkait mengapa negara Indonesia harus berhutang. Untuk pembahasan selanjutnya, yaitu, hal penting apa yang harus diperhatikan oleh negara Indonesia ketika melakukan hutang? Saya persilakan kepada rekan Nilam Dwi untuk memaparkan aspirasi atau pendapatnya. Baik, saat negara sudah memutuskan untuk berhutang, maka negara juga harus memperhatikan dampak buruknya bagi keberlangsungan negara. Jika negara memiliki hutang yang besar, pasti nantinya akan memberatkan APBN. Bunga pembayaran dalam hutang luar negeri pastinya juga akan bertambah lebih besar dari sebelumnya. Hal tersebut akan membebankan APBN. APBN harus menguraikan terkait total pendapatan negara, serta estimasi negara, hutang negara, dan juga bunga yang harus dilunasinya. Selain itu, negara juga harus memperhatikan adanya inflasi, karena apabila dalam jangka panjang negara tidak mampu membayar hutangnya, yang memiliki jumlah cukup besar, nanti pasti akan terjadi inflasi dan nilai mata uang rupiah akan semakin menurun. Ya, terima kasih kepada rekan Nilam Dwi atas pemaparan aspirasinya. Oke, pembahasan diskusi yang selanjutnya yaitu, ini. Bagaimana posisi utang Indonesia pada saat ini, yaitu tentunya tahun 2022. Untuk aspirasi pendapat dari rekan Naila Reza Jasmine, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya, moderator. Jadi di sini seperti yang kita ketahui, utang pemerintah menjadi isu yang sering dibawa ke ranah politik. Pada tahun 2020, pendapatan negara Indonesia sebesar 1,647,8 triliun, sedangkan pada tahun 2021 pendapatan negara Indonesia sebesar 1,743,6 triliun. Pendapatan ini jauh di bawah tahun 2019 sebelum pandemi COVID-19, yaitu sebesar 1,960 triliun. Sementara belanja negara atau pengeluaran tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan yang signifikan. Adanya penurunan pendapatan negara dan kenaikan belanja negara mengakibatkan peningkatan defisit. Untuk menutup defisit tersebut, maka pemerintah melakukan peminjaman atau peminjaman utang. Utang tersebut merupakan bagian instrumen fiskal untuk mendanai pembangunan nasional. Dalam hal ini, Ibu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN pada tanggal 27 Juni 2022 mengatakan bahwa kalau dibandingkan negara maju dan berkembang, baik yang di ASEAN maupun G20, terlihat rasio utang pemerintah atau negara Indonesia yaitu sebesar 42% ini relatif sangat kecil. Negara-negara itu jauh di atas Indonesia rasio utangnya terhadap PDB. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih rekan Naila Raiza atas pemaparannya. Oke, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan untuk rekan Cailila Fian, saya persilakan memaparkan kesimpulannya dari FGD yang telah disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya. Kesimpulan yang dapat didapat adalah pengeluaran negara yang signifikan seperti penyediaan fasilitas kesehatan dan ketahanan pangan, pembiayaan pembangunan untuk infrastruktur, dan peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM Indonesia memerlukan hutang. Dilihat dari rasio hutang pemerintah Indonesia masih tergolong aman.
di mana tertulis dalam Undang-Undang Hutang Indonesia masih di bawah 60% dari pendapatan domestik bruto negara. Negara juga harus memperhatikan adanya inflasi, karena apabila dalam waktu jangka panjang, negara tidak mampu membayar hutangnya yang memiliki jumlah cukup besar, nantinya pasti akan terjadi inflasi dan nilai mata uang rupiah akan semakin menurun. Adanya penurunan pendapatan negara dan kenaikan belanja negara mengakibatkan peningkatan defisit. Untuk menutup defisit tersebut, maka pemerintah melakukan pinjaman. Utang tersebut merupakan bagian instrumen fiskal untuk mendanai pembangunan nasional. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan Cailila karena telah menyampaikan kesimpulan dari FGD ini, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada rekan Agnes, rekan Nilam, dan juga rekan Naila telah menghadiri FGD kali ini, kenapa negara Indonesia harus berhutang. Semoga apa yang kita bahas dalam FGD ini memberikan pencerahan untuk kedepannya terkait negara Indonesia yang sedang berhutang. Wabillahi taufiq wal hidayah, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.